Hai Sobat BKN, aku Dila mau menjawab 5 pertanyaan yang banyak banget nih ditanyakan di media sosial maupun kanal pengaduan BKN. Langsung aja yuk aku bacain. Nah yang pertama ini ada pertanyaan, jika saya kuliah dari D3 Manajemen Informatika Universitas A, lalu saya lanjut pendidikan jarak jauh atau PJJ S1 Sistem Informasi Universitas B yang sudah ada di BAN PT, dengan akreditasi kampus unggul dan jurusan akreditasi B, apakah bisa dilakukan penyetaraan ijazah saya, Kak? Apakah dari BKN menyetujui kampus PJJ selain dari universitas terbuka? Nah, ini tentang kampus PJJ ya, Sobat BKN. Jadi, memang pendidikan jarak jauh atau PJJ ini dapat dicantumkan di Sistem Informasi Kepegawaian adalah PJJ yang penyelenggaraannya itu telah mendapatkan izin dari Kemendikbudristek. Nah, hal ini juga sesuai dan diatur dalam Surat Edaran Kemendikbudristek nomor 2 tahun 2022. Jadi, Sobat BKN harus pastikan dulu ya dan cari tahu di surat edaran tersebut. Nah, oke, pertanyaan yang kedua ini mengenai pencantuman gelar. Saya ingin menanyakan pencantuman gelar. Dalam persyaratannya itu harus melampirkan surat tugas belajar atau izin belajar. Nah, bagaimana kalau keduanya ini nggak ada? Apakah bisa diganti dengan surat keterangan memiliki ijazah atau surat pengganti surat izin? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, Sobat BKN, pertanyaan yang kedua ini terkait dengan pencantuman gelar. Jadi memang salah satu syarat pengusulan pencantuman gelar ini adalah melampirkan surat tugas belajar atau izin belajar. Nah, tapi apabila Sobat BKN itu mendapatkan ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS, maka surat tugas belajar tersebut itu bisa diganti dengan surat keterangan sudah memiliki ijazah satu tingkat lebih tinggi sejak sebelum Sobat BKN menjadi CPNS. Dan perlu Sobat BKN tahu, surat tersebut itu harus ditandatangani minimal eselon 2 unit yang membidangi kepegawaian di instansi tempat Sobat BKN bekerja. Oke, yang ketiga ada pertanyaan nih tentang peninjauan masa kerja. Saya ingin bertanya tentang usulan peninjauan masa kerja yang ditolak oleh BKN. Nah, apakah saya bisa menambahkan berkas dari persyaratan yang kurang? Dan bagaimana sih caranya? Oke, pertanyaan tentang peninjauan masa kerja ini, Sobat BKN kalau sudah mengusulkan peninjauan masa kerja dan ternyata ditolak oleh BKN, silahkan Sobat BKN berkoordinasi terlebih dahulu dengan Biro Kepegawaian di instansi tempat bekerja Sobat BKN. Nanti kepegawaian tersebut bisa melengkapi kekurangan dari berkas usulan yang Sobat BKN usulkan melalui SIA-SN. Jadi Sobat BKN tidak mengusulkan secara mandiri ya, tapi melalui instansi dan instansi yang akan menyampaikan melalui SIA-SN. Oke, yang pertanyaan selanjutnya, saya baru menerima soft file petikan SK ke-4C, tapi belum menerima SK berupa fisiknya. Itu bagaimana, Min? Oke. Perlu diketahui Sobat BKN kalau sekarang SK baik itu SK kenaikan pangkat dan lainnya itu sudah berupa dokumen digital Sobat BKN dan telah ditandatangani juga secara digital. Jadi Sobat BKN itu nggak perlu nyetak lagi. Tapi kalau misalkan demi keperluan Sobat BKN itu bisa mencetak sendiri berkas fisiknya dan langsung saja download serta cetak dokumen SK Sobat BKN secara mandiri di MyASN pada riwayat jabatan masing-masing. Gitu. Jadi jangan lupa ya, kalau Sobat BKN mau mencetak SK tersebut bisa langsung ke MyASN Sobat BKN sendiri. Oke, pertanyaan yang terakhir nih Sobat BKN. Izin bertanya, saya CPNS 2022 golongan 2A. Sudah memiliki ijazah S1 yang saya dapatkan sebelum diangkat menjadi CPNS. Ijazah tersebut linear dengan jabatan saya saat ini. Nah, apakah ijazah tersebut bisa disesuaikan? Oke, Sobat BKN, mengenai pertanyaan yang Sobat BKN tadi tanyakan bahwa pendidikan S1 tersebut memang dapat diakui dan dicantumkan dalam data kepegawaian selama data tersebut memenuhi persyaratan ya Sobat BKN. Nah, hal ini juga diatur dalam Peraturan BKN nomor 12 tahun 2022
Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor 28 tahun 2021 dan Surat Edaran Kemendikbudristek nomor 2 tahun 2022. Jadi, buat Sobat BKN, usulkan aja ya melalui kepegawaian instansi tempat Sobat BKN bekerja. Nah, itu dia jawaban dari 5 pertanyaan pilihan yang banyak banget ditanyakan Sobat BKN di kanal pengaduan BKN maupun di sosial media. Oke, sampai ketemu di Q&A berikutnya.